Arya Wangsa sudah mati. Namun 3 jam setelah kematiannya, satu penjaga istana ditemukan tewas di lorong timur. Di dadanya terukir simbol yang sama, lingkaran terpotong. Artinya hanya satu. Jaringan itu tidak runtuh, ia hanya berganti tangan. Dan seseorang baru saja mengirim pesan kepada Wira. Permainan baru dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk para penjaga kisah Majapahit. Semoga kalian selalu diberi kesehatan, ketenangan hati dan keberanian menghadapi ujian hidup. Yang sedang berjuang, semoga dimudahkan jalannya. Yang sedang diuji, semoga dikuatkan langkahnya. Dan yang sedang menunggu keadilan, semoga kebenaran segera datang. Amin. Karena malam ini, kisah Majapahit memasuki fase yang jauh lebih berbahaya. Like jika kalian siap melihat duel baru yang lebih brutal. Tulis di komentar siapa dalang sebenarnya menurut kalian. Subscribe karena mulai episode ini pengkhianat akan muncul satu persatu. Bagi kalian yang sudah subscribe channel ini, saya ucapkan banyak terima kasih dan saya doakan semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat, diluaskan rezekinya dan bahagia selalu bersama keluarga tercinta. Bagi kalian yang mempunyai hutang, saya doakan semoga hutangnya segera dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita mulai saja ceritanya. Fajar belum sepenuhnya terbit ketika kabut tipis masih menggantung di atas atap-atap istana Majapahit. Udara pagi terasa lembab dan dingin, membawa aroma tanah basah dari taman istana yang disiram embun malam. Biasanya pada jam seperti itu, halaman kerajaan masih sunyi, hanya terdengar langkah ringan para penjaga yang berganti tugas dan suara burung yang mulai terbangun dari pepohonan tua di sekitar tembok dalam. Namun pagi itu, ketenangan itu pecah oleh langkah tergesa seorang prajurit muda yang berlari melintasi koridor batu menuju ruang komando pengawal istana. Nafasnya terengah-engah, dadanya naik turun keras, dan wajahnya pucat seperti seseorang yang baru saja melihat sesuatu yang tidak seharusnya ia lihat. Ketika pintu ruang komando dibuka dengan kasar, suara kayu beradu menggema di ruangan yang masih setengah gelap oleh cahaya minyak lampu yang belum sempat dipadamkan. Para penjaga yang berada di dalam ruangan langsung menoleh, dan sebelum siapapun sempat bertanya, prajurit muda itu sudah berkata dengan suara yang pecah karena panik, "Penjaga ditemukan mati di lorong timur." Kata-kata itu membuat ruangan seketika membeku. Sekar yang sedang berdiri di dekat meja peta menoleh cepat, sementara Wira yang sejak tadi bersandar tenang di tiang kayu langsung menegakkan tubuhnya. Ada sesuatu dalam nada suara prajurit itu yang tidak biasa. Ini bukan sekadar laporan kematian biasa. Para penjaga istana sudah terbiasa menghadapi kecelakaan, perkelahian kecil atau prajurit yang terluka saat patroli. Tetapi wajah prajurit itu menunjukkan ketakutan yang berbeda, ketakutan yang muncul ketika seseorang menyadari bahwa sesuatu yang seharusnya sudah berakhir ternyata belum benar-benar selesai. Wira berjalan mendekat, menatap langsung ke mata prajurit itu yang masih terengah. "Di mana?" tanyanya singkat. Prajurit itu menelan ludah sebelum menjawab. "Lorong timur, dekat tangga penyimpanan senjata lama." Sekar dan Wira saling bertukar pandang sejenak. Lorong timur bukan tempat yang ramai dilalui orang pada pagi hari. Jalur itu biasanya hanya dilewati oleh penjaga malam yang sedang melakukan patroli terakhir sebelum pergantian tugas. Tanpa berkata lagi, Wira langsung berjalan keluar ruangan, langkahnya cepat namun tetap tenang. Sekar menyusul di belakangnya, diikuti beberapa prajurit yang segera menyadari bahwa sesuatu yang serius sedang terjadi. Ketika mereka berjalan melewati koridor panjang istana, cahaya fajar mulai menembus melalui celah-celah jendela batu, menciptakan garis-garis cahaya tipis yang memotong bayangan di lantai. Suasana terasa berbeda dari biasanya, bahkan para penjaga yang berjaga di pos-pos kecil di sepanjang lorong terlihat lebih tegang dari biasanya, seolah kabar buruk itu sudah menyebar lebih cepat dari langkah mereka. Wira tidak mengatakan apapun sepanjang perjalanan, wajahnya tetap datar, namun pikirannya bekerja cepat. Arya Wangsa baru saja mati beberapa jam sebelumnya. Seharusnya kematian itu menjadi akhir dari sebuah ancaman besar yang selama ini membayangi Majapahit. Tetapi laporan kematian penjaga ini datang terlalu cepat, terlalu dekat dengan peristiwa sebelumnya. Dan dalam dunia seperti ini, kebetulan hampir tidak pernah benar-benar kebetulan. Ketika mereka sampai di lorong timur, dua penjaga sudah berdiri di sana menjaga tempat kejadian.
Cahaya matahari yang baru muncul belum sepenuhnya masuk ke lorong itu, sehingga sebagian besar ruangan masih diselimuti bayangan dingin. Lantai batu yang panjang terlihat kosong, kecuali satu sosok yang tergeletak tak bergerak di tengah lorong. Wira berjalan mendekat perlahan, langkahnya berhenti beberapa langkah dari tubuh itu. Seorang penjaga istana masih mengenakan baju zirah ringan yang biasa dipakai pada patroli malam. Tubuhnya terbaring terlentang, kedua tangannya kaku di sisi tubuh, seolah ia bahkan tidak sempat melawan. Sekar berjongkok di dekat tubuh itu lebih dulu, tangannya bergerak hati-hati memeriksa dada dan leher korban, matanya menyipit memperhatikan setiap detail kecil yang mungkin terlewat oleh orang lain. Beberapa prajurit lain berdiri mengelilingi lorong dengan wajah tegang, namun tidak ada satupun yang berani berkata-kata. Yang aneh adalah tidak ada tanda-tanda perkelahian di sekitar tempat itu. Tidak ada bekas darah yang berceceran di lantai. Tidak ada perabot yang jatuh atau tanda benturan di dinding batu. Semuanya terlihat terlalu rapi, terlalu bersih. Seolah kematian itu datang begitu cepat, sehingga korban bahkan tidak sempat menyadarinya. Sekar menyibakkan bagian dada baju zirah penjaga itu sedikit, lalu berhenti. Wira yang melihat ekspresi wajahnya langsung melangkah lebih dekat. "Apa?" tanya Wira pelan. Sekar tidak langsung menjawab. Ia hanya menunjuk ke satu titik di dada korban. Sebuah luka kecil, hampir tidak terlihat jika tidak diperhatikan dengan sangat teliti. Tusukan tepat di jantung. Bersih, presisi, tidak ada gerakan tambahan, tidak ada luka lain. Satu serangan yang sempurna. Wira menatap luka itu beberapa detik lebih lama dari yang seharusnya. Ia pernah melihat luka seperti ini sebelumnya. Luka yang dibuat oleh seseorang yang tidak hanya terlatih, tetapi juga sangat berpengalaman dalam membunuh dengan cepat dan tanpa suara. Namun luka itu bukan hal yang membuat udara di lorong itu berubah dingin. Ketika Sekar membuka bagian atas pakaian penjaga itu lebih jauh, barulah terlihat sesuatu yang membuat beberapa prajurit yang berdiri di belakang mereka menahan nafas. Di atas kulit dada korban, tepat di sekitar luka tusukan itu, ada ukiran kecil yang dibuat dengan pisau tajam. Garisnya tipis namun jelas, sebuah simbol yang sangat mereka kenal. Lingkaran yang terpotong oleh satu garis tajam. Simbol yang sama yang sebelumnya ditemukan pada para anggota jaringan pembunuh bayangan yang selama ini mereka buru. Sekar menatap simbol itu lama, seolah berharap bahwa matanya salah melihat, tetapi garis itu terlalu jelas untuk disangkal. Ia menghembuskan nafas pelan, lalu berkata dengan suara hampir berbisik, "Ini pesan." Suaranya terdengar berat, seolah setiap kata yang keluar membawa pertanda buruk yang belum sepenuhnya mereka pahami. Wira tidak langsung menjawab. Ia berdiri diam menatap simbol itu. Matanya tajam seperti seseorang yang sedang mencoba membaca makna di balik sesuatu yang lebih besar dari sekedar tanda. Di kepalanya, potongan-potongan peristiwa mulai tersusun dengan cara yang membuat dadanya terasa semakin berat. Arya Wangsa mati. Pemimpin jaringan itu telah jatuh. Tetapi jika simbol ini kembali muncul hanya beberapa jam setelah kematiannya, maka satu kemungkinan menjadi sangat jelas. Jaringan itu tidak mati bersama pemimpinnya. Ia masih hidup, masih bergerak, dan seseorang baru saja memastikan bahwa mereka semua mengetahui hal itu. Wira akhirnya mengangkat pandangannya dari tubuh penjaga itu dan menatap sepanjang lorong timur yang panjang dan sepi. Cahaya matahari mulai masuk sedikit demi sedikit, namun bayangan di sepanjang dinding batu masih terlihat pekat. Seolah lorong itu sendiri menyimpan rahasia yang belum selesai. "Bukan pesan," kata Wira akhirnya dengan suara rendah namun tegas. Sekar menoleh kepadanya. "Lalu apa?" Wira tidak langsung menjawab. Ia masih menatap lorong itu, seakan-akan mencoba membayangkan bagaimana pembunuhan itu terjadi beberapa jam sebelumnya. Seorang penjaga berjalan melakukan patroli malamnya. Lorong sunyi, cahaya obor redup. Lalu seseorang muncul dari bayangan. Tidak ada percakapan, tidak ada peringatan, hanya satu gerakan cepat, satu tusukan yang langsung menghentikan hidupnya.
Setelah itu, pembunuh itu berlutut sebentar, mengukir simbol di dada korban dengan tenang, seolah ia memiliki waktu sebanyak yang ia inginkan. Sebuah tindakan yang tidak hanya dilakukan untuk menandai korban, tetapi untuk memastikan bahwa siapapun yang menemukan tubuh itu akan mengerti maksudnya. Akhirnya Wira berkata pelan, namun suaranya terdengar jauh lebih dingin dari sebelumnya. Ini tantangan. Kabar tentang kematian penjaga di lorong timur menyebar ke seluruh bagian dalam istana jauh lebih cepat daripada matahari yang sedang naik di langit Majapahit. Dalam waktu kurang dari 1 jam, para pengawal elit, komandan jaga, hingga beberapa pejabat istana sudah mendengar desas-desus tentang tubuh yang ditemukan dengan simbol terukir di dadanya. Tidak ada yang berani mengatakan apapun secara terbuka, tetapi hampir semua orang memikirkan hal yang sama. Jika simbol itu benar-benar kembali muncul, maka kematian Arya Wangsa semalam bukanlah akhir dari ancaman yang selama ini menghantui Majapahit. Justru sebaliknya, mungkin itu adalah awal dari sesuatu yang lebih besar dan lebih berbahaya. Di ruang komando pengawal istana, suasana terasa lebih tegang dari biasanya. Peta besar istana yang terbentang di atas meja kayu kini dikelilingi oleh beberapa perwira yang berdiri dengan wajah serius. Gajah Mada sendiri berdiri di ujung meja. Kedua tangannya bertumpu pada permukaan kayu yang dipenuhi tanda-tanda jalur patroli dan posisi penjagaan malam tadi. Mahapatih itu tidak berbicara selama beberapa saat. Ia menatap peta itu lama, seolah sedang menimbang sesuatu yang lebih berat daripada sekedar penyelidikan pembunuhan biasa. Rambutnya yang mulai diselimuti garis-garis uban terlihat sedikit berantakan karena ia belum sempat beristirahat sejak malam sebelumnya. Pertarungan dengan Arya Wangsa sudah cukup menguras tenaga seluruh pasukan istana. Tetapi kenyataan bahwa sebuah pembunuhan baru terjadi hanya beberapa jam setelah itu membuat situasi terasa jauh lebih rumit. Ketika akhirnya ia berbicara, suaranya tenang, namun setiap kata yang keluar memiliki tekanan yang membuat ruangan itu terasa semakin sunyi. Kita mulai dari yang paling sederhana, katanya. Siapa yang berjaga di sektor timur semalam? Salah satu perwira maju 1 langkah dan membuka gulungan catatan jaga malam. Ia membaca dengan suara pelan namun jelas. 4 orang Mahapati, 2 penjaga lorong utama, dan 2 pengawas patroli bergilir. Ia berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Korban bernama Wiradipa, prajurit tingkat 2, bertugas di jalur lorong timur bagian dalam. Gajah Mada mengangguk sedikit. Yang lain? Perwira itu kembali melihat catatan. 3 masih hidup, Mahapati. Ia menarik napas sebelum menambahkan kalimat berikutnya. Namun 1 di antaranya tidak ditemukan di posnya pagi ini. Seketika beberapa orang di ruangan itu saling bertukar pandang. Kalimat itu menggantung di udara, seperti bayangan yang perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih nyata. Wira yang berdiri tidak jauh dari meja peta mengangkat alisnya sedikit. Namanya? Tanyanya singkat. Perwira itu menjawab tanpa ragu, Rakian Dharmapala. Nama itu tidak langsung menimbulkan kegaduhan. Justru sebaliknya, ruangan itu menjadi lebih sunyi, karena nama itu bukan nama prajurit biasa. Rakian Dharmapala adalah seorang komandan pengawal elit yang sudah bertahun-tahun bertugas di dalam istana. Ia dikenal sebagai sosok yang tenang, disiplin, dan jarang berbicara lebih dari yang diperlukan. Banyak orang bahkan mengatakan bahwa ia adalah tipe prajurit yang paling dapat dipercaya dalam situasi genting. Ia tidak pernah terlibat dalam intrik politik istana, tidak pernah terlihat mencari perhatian, dan selalu menjalankan tugasnya dengan presisi yang hampir sempurna. Justru karena itulah namanya terasa aneh ketika disebut dalam laporan penyelidikan pembunuhan. Sekar yang berdiri di sisi lain meja menyilangkan kedua tangannya di dada. Mungkin dia hanya belum kembali dari patroli, katanya, meskipun nada suaranya sendiri terdengar tidak sepenuhnya yakin. Wira menatap peta istana tanpa berkata-kata. Dalam pikirannya, sebuah pola mulai terbentuk. Pembunuhan yang bersih, simbol yang diukir dengan tenang, dan seorang komandan pengawal elit yang tiba-tiba menghilang pada pagi yang sama. Ia sudah cukup lama hidup dalam dunia yang penuh tipu daya untuk memahami bahwa kejadian seperti ini jarang sekali berdiri sendiri. Gajah Mada akhirnya mengangkat kepalanya dan menatap semua orang di ruangan itu satu persatu. Tatapannya tajam, namun tidak menunjukkan kepanikan. Justru ketenangan itulah yang membuat perintahnya terasa lebih berat. Periksa kamarnya. Sekarang.
Perintah itu dijalankan dengan cepat. Beberapa pengawal elit bergerak menuju barak dalam istana tempat para komandan pengawal biasanya tinggal. Kamar Dharmapala berada di salah satu sudut barak yang relatif sepi. Ketika pintu kayunya dibuka, ruangan itu terlihat hampir terlalu rapi. Tempat tidur dilipat dengan sempurna. Meja kecil di sudut ruangan hanya berisi satu lampu minyak dan beberapa gulungan catatan patroli. Tidak ada pakaian yang berserakan, tidak ada barang pribadi yang mencurigakan. Sekilas, ruangan itu terlihat seperti kamar seorang prajurit yang disiplin dan teratur, tepat seperti yang selalu digambarkan orang tentang Dharmapala. Namun Wira tidak percaya pada kesan pertama. Ia berjalan masuk lebih dalam ke ruangan itu, matanya mengamati setiap sudut dengan teliti. Sekar mengikuti di belakangnya, sementara dua pengawal lain berdiri di dekat pintu. Ada sesuatu yang terasa terlalu bersih. Seorang prajurit yang hidup bertahun-tahun di dalam istana biasanya memiliki tanda-tanda kehidupan kecil di kamarnya. Sebuah pisau pribadi, benda kenangan, atau sekedar pakaian yang tidak dilipat dengan sempurna. Tetapi kamar ini terasa seperti ruangan yang sudah dipersiapkan agar tidak meninggalkan jejak apapun. Sekar membuka laci meja kecil itu. Kosong. Ia mengangkat lampu minyak dan memeriksa bagian bawah meja. Tidak ada apa-apa. Wira sementara itu berjalan perlahan menyusuri lantai kayu ruangan itu. Langkahnya berhenti di tengah ruangan. Ia menatap papan lantai di bawah kakinya, lalu berjongkok perlahan. Ada satu papan yang warnanya sedikit berbeda dari yang lain. Perbedaan itu hampir tidak terlihat jika seseorang tidak benar-benar memperhatikannya. Wira mengetuk papan itu pelan. Bunyinya berbeda. Sekar langsung menyadari apa yang ia lakukan. Ia berlutut di samping Wira dan membantu mengangkat papan lantai itu dengan ujung belati. Ketika papan itu terangkat, ruang kecil tersembunyi terlihat di bawahnya. Di dalamnya tidak ada banyak barang, hanya dua benda, sebuah gulungan peta dan sebuah cincin kecil dari logam gelap. Sekar membuka peta itu terlebih dahulu. Begitu gulungan itu terbentang di atas lantai, nafasnya tertahan. Peta itu bukan peta biasa. Itu adalah peta lorong rahasia Istana Majapahit, jalur-jalur tersembunyi yang bahkan tidak diketahui oleh sebagian besar pengawal kerajaan. Garis-garis kecil menunjukkan tangga rahasia, pintu batu tersembunyi, dan jalur bawah tanah yang hanya digunakan pada masa-masa darurat kerajaan. Wira menatap peta itu lama. Lalu ia mengambil cincin kecil yang berada di sampingnya. Di permukaan cincin itu terukir sebuah simbol yang sudah terlalu mereka kenal. Lingkaran terpotong. Simbol jaringan pembunuh bayangan. Sekar perlahan menghembuskan napas panjang. Jadi benar, katanya pelan. Wira menggenggam cincin itu di telapak tangannya. Dia bukan sekadar pengawal, kata Sekar. Wira mengangguk pelan. Matanya masih tertuju pada simbol kecil di cincin itu. Kemudian ia berkata dengan suara rendah namun pasti. Dia bukan prajurit biasa. Sekar menatapnya. Dan Wira menyelesaikan kalimat itu dengan satu kata yang membuat suasana ruangan menjadi jauh lebih dingin. Dia, eksekutor. Perintah Mahapati Gajah Mada turun seperti petir yang memecah ketenangan pagi di Istana Majapahit. Tidak ada teriakan panik. Tidak ada kegaduhan yang tidak perlu. Namun dalam hitungan menit, seluruh sistem penjagaan istana bergerak dengan presisi seperti mesin perang yang telah lama dilatih menghadapi ancaman dari dalam maupun luar tembok kerajaan. Gerbang dalam ditutup. Jalur keluar masuk menuju halaman utama dijaga 2 kali lipat. Setiap lorong diperiksa, setiap tangga batu diawasi, dan setiap pintu yang menghubungkan ruang-ruang istana dipastikan berada di bawah pengawasan prajurit yang dapat dipercaya. Berita bahwa seorang komandan pengawal elit menghilang setelah pembunuhan di lorong timur membuat situasi berubah dari penyelidikan menjadi perburuan. Bukan perburuan terhadap musuh dari luar, melainkan terhadap seseorang yang selama ini hidup, berjalan, dan bertugas di dalam dinding yang sama dengan mereka semua. Wira berdiri di balkon batu yang menghadap halaman dalam istana ketika lonceng penjaga pertama dibunyikan sebagai tanda penutupan gerbang sementara. Suara logam itu menggema panjang di antara bangunan kayu dan batu, menciptakan getaran yang terasa hingga ke tulang.
Dari tempatnya berdiri, ia bisa melihat para prajurit bergerak cepat menyebar ke berbagai arah. Beberapa menuju menara pengawas, beberapa menuju gudang senjata, sementara yang lain berlari menyusuri koridor-koridor panjang untuk memastikan tidak ada satupun sudut istana yang tidak diperiksa. Namun meskipun perintah sudah diberikan dengan jelas, Wira tahu satu hal yang membuat perburuan ini jauh lebih sulit daripada yang terlihat. Mereka tidak sedang mengejar orang asing. Mereka sedang memburu seseorang yang mengetahui istana ini hampir sebaik mereka sendiri, mungkin bahkan lebih baik. Sekar mendekat dari belakang. Langkahnya cepat, namun tetap tenang. Di tangannya masih tergenggam gulungan peta lorong rahasia yang ditemukan di kamar Dharmapala. Gerbang dalam sudah ditutup, katanya. Tidak ada yang keluar tanpa pemeriksaan. Wira mengangguk tanpa menoleh. Matanya masih mengamati halaman istana yang kini dipenuhi aktivitas penjaga. Jika dia masih di dalam istana, lanjut Sekar, maka dia terjebak. Wira akhirnya menoleh sedikit dan ekspresi di wajahnya menunjukkan bahwa ia tidak sepenuhnya setuju dengan kalimat itu. Tidak, jawabnya pelan. Jika dia benar-benar bagian dari jaringan itu, maka istana ini justru tempat yang paling mudah baginya untuk bersembunyi. Sekar mengerutkan kening. Ia membuka peta itu di atas pagar batu balkon supaya mereka berdua bisa melihatnya dengan jelas. Garis-garis kecil yang terukir di atas kertas tua itu menunjukkan jalur-jalur yang bahkan sebagian besar pengawal tidak pernah dengar. Ada tangga sempit yang tersembunyi di balik dinding gudang senjata lama. Ada lorong bawah tanah yang menghubungkan ruang penyimpanan dengan menara pengawas utara. Bahkan ada jalur sempit yang memotong di bawah taman istana menuju ruang arsip kuno. Jika dia membawa peta ini, kata Sekar pelan, dia bisa bergerak kemana saja tanpa terlihat. Wira menatap garis-garis itu lama, lalu menunjuk satu titik kecil di bagian utara peta. Tidak kemana saja, katanya. Ada tempat yang lebih masuk akal daripada yang lain. Sementara itu, di berbagai sudut istana, para prajurit mulai menyisir setiap ruangan yang mungkin digunakan sebagai tempat persembunyian. Gudang senjata diperiksa satu persatu. Peti-peti kayu dibuka. Tirai-tirai besar disibakan. Bahkan ruang penyimpanan makanan di dapur kerajaan tidak luput dari pemeriksaan. Namun semakin lama perburuan berlangsung, semakin jelas satu hal yang membuat para pengawal mulai merasa tidak nyaman. Tidak ada tanda-tanda keberadaan Dharmapala. Seolah pria itu benar-benar menghilang dari istana yang selama ini ia jaga sendiri. Di ruang bawah tanah istana, beberapa pengintai yang berpengalaman menyusuri lorong-lorong batu sempit dengan obor di tangan. Udara di sana lebih lembab dan dingin, membawa bau tanah dan air yang merembes dari dinding tua. Cahaya api obor memantulkan bayangan panjang yang bergerak di sepanjang dinding, menciptakan ilusi bahwa lorong-lorong itu dipenuhi sosok yang mengintai dari kegelapan. Salah satu pengintai bernama Jagrat berjalan paling depan. Matanya tajam memperhatikan lantai batu di setiap langkah. Ia sudah bertahun-tahun bertugas sebagai pengintai istana dan terbiasa mencari tanda sekecil apapun yang mungkin dilewatkan oleh prajurit biasa. Langkahnya tiba-tiba berhenti. Obornya diangkat sedikit lebih rendah, mendekati lantai. Di atas batu yang lembab itu, ada sesuatu yang hampir tidak terlihat. Sebuah titik merah kecil. Darah. Jagrat berjongkok, menyentuhnya dengan ujung jarinya. Cairan itu belum sepenuhnya mengering. Ia mengangkat kepalanya dan melihat ke depan lorong yang panjang dan gelap. Jejak, katanya pelan kepada prajurit di belakangnya. Obor-obor lain segera mendekat, menerangi lantai dengan lebih jelas. Setelah titik pertama, mereka mulai melihat titik-titik kecil lainnya. Tidak banyak, tidak membentuk garis yang jelas, tetapi cukup untuk menunjukkan bahwa seseorang yang terluka telah melewati lorong itu belum lama ini. Ini bukan darah korban, kata salah satu prajurit. Jagrat mengangguk. Korban di lorong timur mati dengan satu tusukan bersih tanpa perlawanan. Ia tidak mungkin berjalan ke lorong bawah tanah setelah itu. Artinya, hanya ada satu kemungkinan. Darah itu milik Dharmapala. Namun yang membuat Jagrat semakin waspada adalah jumlah darah yang sangat sedikit. Jika Dharmapala benar-benar terluka parah, seharusnya jejaknya jauh lebih jelas. Ini berarti
Luka itu kecil, mungkin hanya goresan yang ia dapatkan saat pembunuhan terjadi atau saat melarikan diri. Dan jika luka itu kecil, maka satu hal menjadi sangat jelas. Ia masih kuat. Ia masih bergerak. Jejak darah itu membawa mereka semakin jauh ke dalam lorong bawah tanah, melewati 2 tikungan sempit dan 1 tangga batu yang menuju ke jalur yang jarang sekali digunakan. Jalur itu begitu jarang dilewati, sehingga beberapa prajurit bahkan baru pertama kali melihatnya. Langit-langitnya rendah, dan dindingnya dipenuhi lumut tipis yang membuat udara terasa semakin lembab. Namun di lantai batu itu, titik-titik darah kecil terus muncul seperti penunjuk jalan yang sunyi namun jelas. Di atas permukaan istana, Wira dan Sekar menerima laporan itu beberapa menit kemudian. Seorang pengintai datang berlari dengan nafas berat, lalu berhenti di depan mereka. "Kami menemukan jejak darah di lorong bawah tanah," katanya. "Jejaknya kecil, tapi jelas." "Menuju kemana?" tanya Wira. Pengintai itu menelan ludah sebelum menjawab. "Ke arah utara." Sekar langsung melihat kembali ke peta lorong rahasia di tangannya. Garis jalur bawah tanah yang menuju utara hanya memiliki 1 titik keluar yang masuk akal. Ia mengangkat kepalanya perlahan. "Menara penjaga lama," katanya. Menara itu sudah lama tidak digunakan sebagai pos utama sejak sistem penjagaan baru dibangun di sisi barat istana. Kini tempat itu lebih sering dibiarkan kosong, hanya sesekali diperiksa oleh pengawal yang melakukan patroli jarang. Letaknya agak terpisah dari bangunan utama, berdiri di sisi utara tembok dalam seperti bayangan tua dari masa ketika pertahanan istana masih berbeda. Tempat yang sepi, tempat yang jarang dilalui orang, tempat yang sempurna bagi seseorang yang sedang dihuru. Wira tidak mengatakan apapun selama beberapa detik. Ia hanya menatap arah utara, seolah menembus dinding-dinding istana dengan pandangannya. Kemudian ia menarik napas pelan. "Dia tidak bersembunyi," katanya. Sekar menoleh. "Lalu?" Wira menjawab dengan tenang. Namun ada sesuatu dalam suaranya yang membuat kalimat itu terdengar seperti kesimpulan yang tidak bisa dibantah. Dia menunggu. Angin pagi yang datang dari arah utara membawa hawa dingin yang berbeda ketika Wira dan Sekar berjalan melewati halaman dalam menuju bagian istana yang jarang didatangi orang. Matahari sudah mulai naik, namun cahaya itu belum sepenuhnya menghangatkan sisi utara tembok dalam Majapahit. Di bagian ini, bangunan istana terasa lebih sunyi, seolah waktu bergerak lebih lambat dibandingkan pusat kerajaan yang selalu dipenuhi aktivitas pejabat, pelayan, dan prajurit. Menara penjaga lama berdiri di kejauhan seperti bayangan masa lalu, tinggi dan kurus dengan dinding batu yang mulai memudar warnanya dimakan usia. Lumut tipis tumbuh di beberapa bagian, dan jendela-jendela sempitnya terlihat gelap seperti mata yang mengawasi siapapun yang mendekat. Tempat itu dulunya adalah salah satu titik pertahanan penting sebelum sistem menara pengawas baru dibangun di sisi barat istana. Kini menara itu lebih sering dibiarkan kosong, hanya sesekali diperiksa oleh penjaga yang berpatroli. Langkah Wira berhenti beberapa puluh langkah dari pintu menara. Ia menatap bangunan itu lama tanpa berkata apapun. Sekar berdiri di sampingnya sambil memperhatikan setiap jendela kecil yang mungkin menjadi tempat pengintai bersembunyi. Tidak ada gerakan, tidak ada suara. Bahkan burung pun jarang terbang di sekitar menara itu, seolah tempat itu sendiri menolak kehadiran kehidupan. Sekar akhirnya berkata pelan, "Jika dia benar-benar di sana, kita tidak tahu apakah dia sendirian." Wira tidak langsung menjawab. Ia masih menatap pintu kayu menara yang tertutup setengah lapuk oleh waktu. Di dalam kepalanya, ia membayangkan peta lorong rahasia yang tadi mereka lihat. Jalur bawah tanah yang mengarah ke menara ini adalah jalur yang perfect bagi seseorang yang ingin bergerak tanpa terlihat. Tetapi fakta bahwa Dharmapala berhenti di sini berarti satu hal. Dia tidak sedang melarikan diri. Dia sedang menunggu. Sekar menarik napas pelan sebelum berkata lagi. "Aku ikut naik." Namun Wira menggeleng sedikit. "Tidak." Sekar menoleh cepat.
Dia pembunuh jaringan bayangan, katanya. Kita tidak tahu berapa banyak teknik yang ia miliki. Wira menatapnya dengan tenang. Justru karena itu, ia melangkah satu langkah lebih dekat ke menara. Jika dia benar eksekutor jaringan, dia datang ke sini untukku. Sekar menahan napas sejenak, memahami maksud kalimat itu. Dharmapala tidak bersembunyi. Ia tidak mencoba keluar dari istana. Ia memilih menara yang sempit dan sunyi, tempat yang tidak memberikan keuntungan bagi siapapun kecuali dua orang yang ingin bertarung sampai salah satunya mati. Itu bukan tindakan seseorang yang ketakutan. Itu tindakan seseorang yang memiliki tujuan. Sekar akhirnya mengangguk pelan meskipun jelas ia tidak sepenuhnya menyukai keputusan itu. Aku akan berjaga di bawah, katanya. Jika dia mencoba lari, Wira memotongnya dengan senyum tipis yang hampir tidak terlihat. Dia tidak akan lari. Wira berjalan menuju pintu menara dan mendorongnya perlahan. Kayu tua itu berderit panjang ketika terbuka. Suara yang menggema pelan di dalam ruang batu yang kosong. Bau debu dan kelembapan langsung menyambutnya. Tangga batu melingkar naik ke atas dalam spiral sempit. Hanya cukup untuk dilewati satu orang dalam satu waktu. Cahaya dari luar hanya masuk sedikit melalui celah-celah dinding kecil, menciptakan garis-garis tipis yang memotong kegelapan tangga itu. Setiap langkah Wira menimbulkan gema kecil yang memantul naik ke atas, membuat suasana terasa semakin sunyi. Ia tidak terburu-buru. Setiap langkahnya diambil dengan tenang, seolah ia sedang menaiki tangga menuju sesuatu yang sudah lama ia ketahui akan terjadi. Semakin tinggi ia naik, semakin jelas bahwa seseorang memang berada di puncak menara itu. Udara terasa sedikit berbeda, lebih hangat, seolah ada seseorang yang sudah menunggu cukup lama di sana. Ketika akhirnya ia mencapai pintu kayu kecil yang menuju ruangan puncak menara, ia berhenti sejenak. Tangannya menyentuh gagang pintu, lalu mendorongnya perlahan. Pintu itu terbuka dengan suara pelan. Ruangan di puncak menara tidak besar, hanya sebuah ruang batu bundar dengan beberapa jendela sempit yang menghadap ke berbagai arah istana. Cahaya matahari pagi masuk dari salah satu jendela, menciptakan garis-garis tipis yang memotong lantai batu yang berdebu. Dan di tengah ruangan itu, berdiri seorang pria yang tidak bergerak sedikit pun ketika pintu terbuka. Rakrayan Dharmapala. Pedangnya sudah terhunus. Wajahnya tenang, hampir tanpa emosi, seolah ia sedang berdiri menunggu sesuatu yang sudah lama ia perkirakan akan datang. Darah kering terlihat di salah satu sisi lengannya, kemungkinan dari luka kecil yang meninggalkan jejak di lorong bawah tanah tadi. Namun luka itu tampaknya tidak mempengaruhi sikapnya sedikit pun. Matanya yang tajam menatap Wira dengan fokus yang tidak tergoyahkan. "Kau datang," katanya. Suaranya datar. Tidak ada kebencian. Tidak ada kegembiraan. Hanya kepastian. Wira melangkah masuk satu langkah ke ruangan itu. Tangannya sudah memegang gagang pedang, namun bilahnya belum ia tarik keluar sepenuhnya. "Aku selalu datang," jawabnya pendek. Dharmapala tersenyum tipis. Senyum yang sangat kecil, namun cukup untuk menunjukkan bahwa jawaban itu sesuai dengan yang ia harapkan. "Bagus," katanya. Serangan datang tanpa peringatan. Dharmapala bergerak seperti bayangan yang dilepaskan dari kegelapan. Dalam satu langkah cepat ia sudah berada dalam jarak serang. Pedangnya melesat lurus ke arah tenggorokan Wira dengan kecepatan yang hampir tidak memberi ruang untuk bereaksi. Wira menarik pedangnya tepat waktu. Baja bertemu baja dengan dentangan keras yang menggema di ruang sempit menara itu. Namun Dharmapala tidak berhenti. Tusukan pertama langsung diikuti tusukan kedua yang lebih cepat, lalu putaran pedang yang mengarah ke sisi tubuh Wira. Gerakannya bersih, tanpa gerakan sia-sia. Ia tidak bertarung seperti prajurit yang mengandalkan kekuatan. Ia bertarung seperti seseorang yang terbiasa membunuh dengan efisiensi. Duel itu segera berubah menjadi pertarungan brutal, karena ruang yang sangat sempit. Tidak ada ruang untuk langkah mundur jauh. Tidak ada kesempatan untuk menciptakan jarak panjang seperti duel di halaman terbuka.
Setiap gerakan pedang terasa lebih berbahaya karena jarak di antara mereka hanya beberapa langkah. Dharmapala menyerang terus-menerus, memaksa Wira bertahan sambil membaca pola serangannya. Tusukan rendah ke kaki, putaran cepat ke sisi pinggang, lalu serangan lurus yang nyaris mengenai leher. Setiap serangan datang dengan ritme yang sulit ditebak. Pedang mereka beradu berkali-kali. Dentangan baja menggema keras di ruang batu. Dharmapala tiba-tiba melakukan teknik tusukan beruntun yang sangat cepat. 4 serangan lurus berturut-turut ke arah dada dan tenggorokan. Wira menahan 2 yang pertama, menghindari yang ketiga dengan memutar tubuhnya sedikit, namun tusukan keempat hampir mengenai lehernya jika ia terlambat setengah detik saja. Ujung pedang Dharmapala melewati udara tepat di depan kulitnya. Dharmapala sendiri tidak bergerak. Posisi tubuhnya sedikit miring karena tekanan dari serangan terakhir Wira yang memaksanya mundur hingga punggungnya hampir menyentuh dinding batu menara. Nafasnya terdengar sedikit lebih berat dan darah dari luka di lengannya kini menetes lebih jelas ke lantai batu. Namun yang paling aneh adalah ekspresi wajahnya. Tidak ada rasa takut di sana. Tidak ada kepanikan seperti yang biasanya muncul pada seseorang yang berada di ujung pedang lawan. Justru sebaliknya, wajahnya menunjukkan sesuatu yang hampir menyerupai kepuasan, seolah duel yang baru saja terjadi adalah sesuatu yang sudah lama ia tunggu. Beberapa detik berlalu tanpa kata. Angin yang masuk dari jendela kecil membuat kain pakaian mereka bergerak pelan, membawa suara gesekan yang hampir tidak terdengar. Dari bawah menara, suara langkah prajurit terdengar samar, menandakan bahwa Sekar dan beberapa pengawal mungkin sudah berada tidak jauh dari sana. Tetapi di dalam ruangan kecil itu, hanya ada 2 orang yang berdiri saling berhadapan dengan pedang terhunus. Dharmapala akhirnya tertawa pelan. Suara tawanya rendah, hampir seperti bisikan yang keluar dari dada seseorang yang sudah menerima nasibnya. "Jadi benar," katanya. Wira tidak menurunkan pedangnya. "Benar apa?" tanyanya dingin. Dharmapala mengangkat kepalanya sedikit sehingga ujung pedang Wira hampir menyentuh kulit lehernya, namun ia tidak mencoba menghindar. Ia hanya menatap Wira dengan tatapan yang aneh, campuran antara rasa ingin tahu dan keyakinan yang dalam. "Jadi benar, kau yang dipilih." Kata-kata itu membuat Wira sedikit menyipitkan matanya. Dipilih. Kata itu terdengar sederhana, namun dalam dunia bayangan yang selama ini mereka hadapi, kata seperti itu jarang sekali memiliki makna yang sederhana. Wira menekan ujung pedangnya sedikit lebih dekat, cukup untuk membuat Dharmapala merasakan dinginnya baja di kulitnya. "Dipilih oleh siapa?" tanya Wira. Dharmapala menghela napas pelan. Darah di bibirnya mulai terlihat, mungkin akibat benturan keras ketika tubuhnya menghantam dinding batu tadi. Ia meludah sedikit ke lantai sebelum tersenyum lagi. Kali ini lebih tipis. "Jaringan ini," katanya pelan, "selalu memilih orang yang tepat." Wira tidak tertarik dengan jawaban setengah seperti itu. "Nama," katanya tegas. Dharmapala memejamkan mata sejenak, seolah menimbang apakah ia akan mengatakan sesuatu atau tidak. Namun ketika matanya terbuka kembali, ekspresi di wajahnya berubah sedikit lebih serius. "Kau benar-benar tidak tahu?" tanyanya. Wira tidak menjawab, namun diamnya itu sudah cukup menjadi jawaban. Dharmapala tertawa pendek lagi, kali ini lebih pahit. "Aneh," katanya. "Seseorang sepertimu seharusnya sudah menyadarinya sejak lama." Wira tidak menyukai arah percakapan itu. Ia bisa merasakan bahwa Dharmapala sedang mencoba memainkan sesuatu, mungkin untuk membeli waktu, mungkin untuk meninggalkan teka-teki yang akan lebih berbahaya daripada pedang. "Jangan bermain kata," kata Wira dingin. "Sebutkan siapa yang memimpin jaringan ini." Dharmapala terdiam beberapa detik. Kemudian ia mengangkat kepalanya sedikit lebih tinggi dan menatap langsung ke mata Wira. "Mahapati," katanya. Kata itu keluar perlahan, namun dampaknya terasa seperti batu besar yang jatuh ke dalam air tenang. Udara di ruangan menara itu seakan membeku. Mahapati.
Satu kata yang memiliki arti sangat besar di Majapahit. Satu kata yang merujuk pada satu orang yang memiliki kekuasaan terbesar setelah raja, Gajah Mada. Namun sebelum pikiran itu sempat sepenuhnya terbentuk di kepala Wira, sesuatu terjadi. Suara siulan tajam memotong udara. Sebuah anak panah melesat masuk melalui jendela sempit menara. Gerakannya begitu cepat sehingga hampir tidak terlihat oleh mata. Dan sebelum Wira sempat bereaksi, anak panah itu menancap tepat di leher Darmapala. Suara benturan kecil terdengar ketika ujung besi panah menembus daging. Mata Darmapala langsung melebar. Tubuhnya tersentak sekali. Lalu diam. Pedang di tangannya jatuh ke lantai batu dengan dentangan keras yang menggema di seluruh ruangan. Wira langsung berbalik menuju jendela dengan gerakan cepat. Ia melihat keluar menara, mencoba menangkap bayangan pemanah yang baru saja melepaskan panah mematikan itu. Namun yang ia lihat hanya halaman utara yang luas dengan beberapa pohon tua yang bergoyang tertiup angin pagi. Tidak ada sosok, tidak ada gerakan. Pemanah itu sudah menghilang. Serangan itu terlalu tepat, terlalu cepat, dan yang paling jelas, terlalu terencana untuk menjadi kebetulan. Wira kembali menoleh ke Darmapala. Pria itu sudah jatuh berlutut di lantai. Kedua tangannya mencengkeram batang panah yang menancap di lehernya. Darah mengalir dari luka itu dengan cepat, membasahi pakaian dan lantai batu di sekitarnya. Matanya masih terbuka, dan untuk sesaat ia menatap Wira seolah ingin mengatakan sesuatu. Namun tidak ada kata yang keluar, hanya nafas terakhir yang berat. Lalu tubuhnya jatuh ke lantai. Diam, benar-benar diam. Sunyi kembali menguasai ruangan menara itu. Namun kali ini, sunyi itu terasa jauh lebih mengerikan. Karena saksi terakhir yang mungkin mengetahui rahasia jaringan bayangan baru saja dibungkam dengan satu anak panah. Dan seseorang di luar sana, seseorang yang mengetahui percakapan ini, tidak ingin rahasia itu terungkap. Tubuh Rakrayan Darmapala tergeletak tak bergerak di lantai batu menara. Ketika langkah-langkah prajurit akhirnya terdengar menaiki tangga spiral yang sempit dari bawah. Bau besi dari darah yang mengalir perlahan mulai memenuhi udara ruangan itu, bercampur dengan debu tua yang sejak lama menetap di dinding-dinding batu menara. Wira masih berdiri di dekat jendela sempit tempat anak panah tadi masuk. Matanya menatap jauh ke arah halaman utara istana yang kini terlihat semakin terang oleh cahaya matahari pagi. Namun tidak ada apapun yang dapat menjelaskan dari mana panah itu dilepaskan. Tidak ada bayangan pemanah di antara pepohonan. Tidak ada gerakan mencurigakan di sepanjang tembok istana. Siapapun yang melakukan tembakan itu telah mempersiapkan segalanya dengan sangat baik. Ia tahu posisi menara, ia tahu waktu yang tepat, dan yang paling mengganggu pikiran Wira, ia tahu kapan harus membungkam Darmapala sebelum pria itu menyelesaikan kalimatnya. Langkah pertama yang muncul di puncak tangga adalah Sekar. Ia masuk ke ruangan dengan cepat, diikuti dua pengawal elit yang segera berhenti ketika melihat tubuh Darmapala yang terbaring dengan anak panah menancap di lehernya. Mata Sekar langsung bergerak dari tubuh itu menuju jendela, lalu kembali ke Wira. Ia tidak perlu bertanya terlalu banyak untuk memahami apa yang baru saja terjadi. "Pemanah?" tanyanya singkat. Wira mengangguk pelan. "Satu tembakan," jawabnya, langsung ke leher. Sekar berjalan mendekati tubuh Darmapala dan berjongkok di sampingnya. Ia memeriksa panah yang menancap dengan hati-hati tanpa mencabutnya. Panah itu dibuat dengan presisi tinggi, batangnya lurus, ujung besinya tajam dan ramping, dirancang untuk menembus dengan cepat tanpa menyimpang dari jalur. Ini bukan panah biasa yang digunakan oleh prajurit penjaga tembok. Ini adalah panah yang biasanya dimiliki oleh pemanah yang sangat terlatih. Salah satu pengawal mengangkat pandangannya ke arah jendela. Jarak tembaknya cukup jauh,
katanya pelan. Pemanahnya pasti berada di luar halaman menara. Sekar mengangguk sedikit, namun pikirannya jelas sedang bekerja lebih jauh dari sekedar jarak tembak. Ia memperhatikan posisi tubuh Dharmapala, arah panah, dan sudut masuknya ke leher korban. Semua itu menunjukkan satu hal yang tidak menyenangkan. Pemanah itu tidak hanya menembak dari jarak jauh, ia menunggu momen yang sangat spesifik. Momen ketika Dharmapala sudah hampir mengatakan sesuatu yang penting. Dia dibungkam, kata Sekar akhirnya. Wira tidak menjawab. Ia sudah sampai pada kesimpulan yang sama beberapa detik setelah panah itu menancap. Beberapa prajurit lain mulai memasuki ruangan menara, membawa kain dan tanduk kecil untuk menurunkan tubuh Dharmapala. Namun sebelum mereka sempat mengangkatnya, Sekar melihat sesuatu di sabuk kulit yang melingkari pinggang pria itu. Ia mengulurkan tangannya dan menarik benda kecil yang tersembunyi di balik lipatan sabuk. Sebuah cincin logam gelap. Sekar mengangkat cincin itu ke arah cahaya matahari yang masuk dari jendela. Dalam sekejap, ia menyadari bahwa cincin itu bukan sekadar perhiasan biasa. Permukaannya diukir dengan simbol yang sudah terlalu sering mereka lihat dalam beberapa hari terakhir. Lingkaran terpotong, simbol jaringan pembunuh bayangan. Namun ketika Sekar memutar cincin itu sedikit, ia menyadari ada sesuatu yang berbeda dari simbol yang biasanya mereka temukan pada korban-korban sebelumnya. Di dalam lingkaran itu, tepat di bagian tengahnya, ada ukiran tambahan yang sangat kecil namun jelas. Sebuah mahkota. Sekar berdiri perlahan sambil masih memegang cincin itu. "Wira?" katanya pelan. Wira menoleh. Sekar mengulurkan cincin itu kepadanya tanpa berkata apa-apa. Ketika Wira melihat ukiran kecil di dalam lingkaran itu, matanya langsung menyipit sedikit. Ia mengambil cincin itu dan memutarnya di antara jari-jarinya, memperhatikan setiap detail ukiran dengan sangat teliti. Mahkota kecil itu dibuat dengan sangat halus, cukup kecil sehingga orang yang tidak memperhatikan dengan cermat mungkin tidak akan menyadarinya sama sekali. Namun maknanya tidak kecil, tidak sama sekali. Selama ini simbol lingkaran terpotong selalu muncul sebagai tanda jaringan pembunuh bayangan, sebuah organisasi rahasia yang bergerak di balik berbagai peristiwa gelap yang mereka selidiki. Tetapi tambahan mahkota di dalam lingkaran itu mengubah makna simbol tersebut menjadi sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Mahkota bukan sekadar lambang kekuasaan, mahkota adalah lambang kerajaan. Sekar akhirnya berkata pelan, "Ini bukan simbol yang pernah kita lihat sebelumnya." Wira mengangguk tanpa mengalihkan pandangannya dari cincin itu. "Tidak," katanya, "ini simbol tingkat yang berbeda." Sekar menatap tubuh Dharmapala yang kini sudah dingin di lantai batu. Jika Dharmapala memiliki cincin dengan simbol ini, maka posisinya dalam jaringan itu jauh lebih tinggi daripada yang mereka bayangkan. Ia bukan sekadar pembunuh bayangan yang menjalankan perintah. Ia adalah bagian dari struktur, bagian dari sesuatu yang lebih besar. Dan jika lingkaran berarti jaringan pembunuh, maka mahkota di dalamnya hanya memiliki satu arti yang mungkin. Jaringan itu tidak sekedar ingin membunuh orang-orang tertentu. Mereka ingin kekuasaan, mereka ingin kerajaan. Wira akhirnya menggenggam cincin itu lebih erat di tangannya. Pikirannya kembali pada kata terakhir yang hampir diucapkan Dharmapala sebelum panah itu menghentikannya. Mahapatih. Kata itu terus berputar di kepalanya seperti bayangan yang menolak menghilang. Apakah Dharmapala benar-benar hendak menyebut Gajah Mada? Atau kata itu hanyalah awal dari nama lain yang belum sempat keluar dari mulutnya? Dalam dunia intrik seperti ini, satu kata saja bisa mengubah seluruh arah sejarah sebuah kerajaan. Dan sekarang kata itu terhenti di tengah udara, membeku seperti rahasia yang sengaja dikubur oleh seseorang yang tidak ingin kebenaran muncul ke permukaan. Sekar melihat perubahan kecil di wajah Wira. Dia hampir menyebut sesuatu, katanya pelan. Wira mengangguk. Dia jawab, Mahapatih. Sekar terdiam beberapa detik. Nama itu terlalu besar untuk diucapkan dengan ringan.
Gajah Mada bukan hanya seorang panglima perang atau pejabat kerajaan biasa. Ia adalah tulang punggung Majapahit, orang yang memimpin banyak kemenangan dan menjaga stabilitas kerajaan selama bertahun-tahun. Tuduhan sekecil apapun terhadapnya bisa mengguncang seluruh fondasi istana. Namun fakta bahwa seseorang menembakkan panah untuk menghentikan Dharmapala menunjukkan satu hal yang jauh lebih mengkhawatirkan. Seseorang takut nama itu disebut. Para prajurit akhirnya mengangkat tubuh Dharmapala ke atas tandu dan mulai membawanya turun melalui tangga spiral menara. Suara langkah mereka menggema pelan di dinding batu. Sekar mengikuti mereka sebentar sebelum berhenti di dekat pintu keluar menara. Wira masih berdiri di dekat jendela, memandang jauh ke arah utara istana. Di kejauhan, kehidupan kerajaan mulai berjalan seperti biasa. Pelayan membawa air dari sumur, prajurit di menara barat berganti giliran jaga. Pedagang dari kota mulai memasuki gerbang luar untuk membawa barang dagangan mereka ke pasar kerajaan. Dari kejauhan, semuanya terlihat normal. Namun, Wira tahu, kenyataannya jauh dari normal. 2 orang sudah mati dalam waktu kurang dari 1 malam. Aryawangsa, Dharmapala. Dan kedua kematian itu justru membuka sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar jaringan pembunuh. Kini mereka tahu jaringan itu memiliki struktur, memiliki simbol, memiliki orang-orang yang ditempatkan di posisi strategis bahkan di dalam pengawal istana sendiri. Dan yang paling mengerikan, mereka memiliki seseorang yang cukup dekat dengan pusat kekuasaan untuk mengetahui kapan harus membungkam seorang saksi. Wira akhirnya menutup jari-jarinya di sekitar cincin itu. Logam dingin cincin tersebut terasa berat di telapak tangannya, bukan karena ukurannya, tetapi karena maknanya. Jika jaringan ini benar-benar mengincar mahkota, maka apa yang mereka hadapi bukan lagi sekadar konspirasi pembunuhan. Ini adalah bayangan perang saudara yang perlahan tumbuh di dalam jantung Majapahit sendiri. Dan bayangan itu baru saja mulai bergerak, memiliki pemimpin yang belum terlihat, dan seseorang di dalam istana baru saja memastikan rahasia itu tetap terkubur. Majapahit kini berdiri di atas tanah yang retak, dan setiap langkah bisa menjadi awal perang saudara. Menurut kalian, siapa yang hampir disebut Dharmapala? A. Gajah Mada. B. Seorang bangsawan kerajaan. C. Dalang rahasia yang belum pernah muncul. D. Orang yang paling dipercaya Wira. Tulis teori kalian di komentar. Like jika duel di menara tadi adalah duel paling brutal sejauh ini. Subscribe karena episode selanjutnya akan membuka rahasia cincin mahkota. Dan ketika simbol itu terungkap, Majapahit mungkin tidak akan pernah sama lagi. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.